Creepypasta Indonesia berjudul Gerbang Pikiran. Pada tahun 1983, sekelompok ilmuwan alim mengadakan eksperimen radikal dengan fasilitas yang dirahasiakan. Para ilmuwan berteori bahwa manusia tanpa akses ke setiap indera atau cara untuk merasakan rangsangan akan mampu merasakan kehadiran Tuhan. Mereka percaya bahwa 5 indera menutupi kesadaran kita atas kepribadian, dan tanpa 5 indera tersebut, manusia dapat benar-benar menjalin kontak dengan Tuhan dengan pikiran. Pria tua yang mengatakan bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk hidup adalah salah satu subjek tes untuk menjadi sukarelawan. Untuk membersihkan dia dari semua indera, para ilmuwan melakukan operasi kompleks yang dimana koneksi saraf sensorik ke otak diputuskan. Meskipun subjek tes mempertahankan fungsi otot secara penuh, dia tak bisa melihat, mendengar, mengecap, mencium, dan merasakan. Dengan tidak ada cara yang mungkin untuk berkomunikasi ke dunia luar, dia hanya sendiri dengan pikirannya dia. Para ilmuwan mengamati saat dia berbicara dengan kencang tentang keadaan pikiran yang berisi kalimat yang bercampur aduk dan tak jelas yang dia pun tak bisa dengar. Setelah 4 hari, pria tersebut mengatakan bahwa dia mendengar suara bisikan yang tak dimengerti di dalam kepalanya. Berasumsi itu adalah permulaan dari psikosis. Para ilmuwan memberi sedikit perhatian kepada keprihatinan pria tersebut. 2 hari kemudian, pria tersebut menangis karena mendengar suara istrinya yang sudah meninggal berbicara kepadanya, dan bahkan dia dapat berkomunikasi balik. Para ilmuwan pun tertarik tetapi tidak yakin sampai pria tersebut menyebutkan nama keluarga yang sudah meninggal yang dimiliki para ilmuwan tersebut. Dia mengulang informasi pribadi ke para ilmuwan yang hanya pasangan dan orang tua mereka yang tahu. Pada saat itu, sebagian besar ilmuwan meninggalkan penelitian tersebut. Setelah seminggu berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal melalui pikiran, pria tersebut mengalami stres. Dia berbicara bahwa dia mendengar suara yang sangat besar. Setiap dia bangun kesadaran, dia dibombardir oleh ratusan suara yang menolak untuk meninggalkan dia sendirian. Dia seringkali menghempaskan dirinya sendiri ke dinding, mencoba untuk mendapatkan rasa nyeri. Dia memohon kepada para ilmuwan untuk obat penenang agar dia dapat melepaskan diri dari suara-suara tersebut dengan cara tertidur. Taktik ini bekerja selama 3 hari sampai ia mulai merasakan teror malam yang menyeramkan. Si subjek pun berulang-ulang mengatakan bahwa ia dapat melihat dan mendengar orang-orang yang sudah meninggal di dalam mimpinya. Hingga 1 hari kemudian, subjek pun mulai berteriak dan mencakar mata dia yang sudah tidak berfungsi. Subjek dapat merasakan sesuatu di dunia fisik. Subjek yang histeris itu mengatakan bahwa dia mendengar suara orang mati yang memekakan telinga dan berseteru. Dan suara tersebut berbicara tentang neraka dan akhir dunia. Subjek berkata, tak ada surga, tak ada pengampunan selama 4 jam non-stop. Dia melanjutkan dengan memohon kepada para ilmuwan agar dibunuh. Tetapi para ilmuwan tidak yakin bahwa ia dekat dengan menjalin kontak dengan Tuhan. Pada hari yang lain, subjek tak dapat mengatakan kalimat yang jelas. Terlihat gila, dia mulai menggigit daging lengannya sendiri. Para ilmuwan pun bergegas ke dalam ruangan uji dan menahan dia ke atas meja agar dia tidak bisa membunuh dirinya sendiri. Setelah beberapa jam terikat, subjek pun menghentikan pemberontakan dan teriaknya. Dia menatap kosong ke atap dan air mata membasahi wajahnya. Setelah 2 minggu, subjek pun mengalami redehidrasi karena menangis terus-menerus. Akhirnya dia menolehkan kepala dan meskipun buta, membuat kontak mata yang terfokus ke ilmuwan untuk pertama kalinya dalam penelitian. Dia pun berbisik, "Aku telah berbicara dengan Tuhan dan dia telah meninggalkan kita," dan tanda-tanda vital dia terhenti. Tidak ada penyebab jelas tentang kematian subjek tersebut.